Hari ini aku mau makan nasi kuning, harganya 35 juta cek. Mari kita coba. Apa sih? Halo, selamat datang di podcast kami Ethereal. Sudah bosan belum? Halo minasan. Halo. Malam ini gue ditemenin lagi sama, sekarang tiga temen gue. Ada Randy, Ya Randy. terus siapa lagi? Ada Evan. Sama ada satu bintang tamu. Di sini bulan tamu. Halo semua. Perkenalkan, nama saya George. Ya, jadi malam ini kita bakal ngomongin tentang budaya flexing nih di sosial media. Soalnya dari beberapa minggu kemarin tuh gue banyak banget tuh ngelihat kayak flexing di sosial media. Yang ngomongin maksudnya. Lagi tren kayaknya. Ya lagi tren nih, kenapa nih anjir, kayak Om Deddy ngomongin, terus ada Profesor Renald Kasali juga suka ngomongin flexing. Kenapa lagi tren? Ada kasus apa ya? Kayaknya gara-gara itu deh yang kayak afiliator itu loh, tau nggak, yang afiliator suatu aplikasi binary option, ternyata dia ketahuan gitu, duitnya dapat dari kekalahan orang gitu. Ya pasti tau lah yang main TikTok mah. Gue inget banget dulu kalau misalnya yang namanya pamer tuh jelek banget anjir sebenarnya, kayak suatu hal yang sangat negatif gitu loh. Dapat nilai bagusnya dulu gue kayak nggak berani gitu loh buat ngomongin, nggak pernah sih, gue sampe nggak naik malah sekolah dulu. Orang tua juga ngajarin kamu jangan pamer dari kecil kan. Sekarang semua ngajarin pamer kayaknya. Iya, kalau sekarang ngomongnya orang tua gini, kamu bisa apa gitu, anaknya ibaratnya bisa melakukan hal-hal yang unik langsung dipamerin ke Instagram, di foto. Tunjukin dong. Di kantor juga bilang, Iya, kamu harus bisa jual diri dong. Oke. jual di tanda kutip, bukan OB. Iya. BO. OB mah beda lagi. Beda arti. Nah, kalau ngomongin toko anim suka flexing. Siapa ya? Suneo. Oh iya, itu kingnya anjir. Iya betul. Iya kan, dari kita kecil dia udah menemani kita. Flexing itu apa kayaknya, udah ngajarin kita ya. Iya, dia udah mengajari kita bagaimana cara membuat tetangga kita membenci kita. Nobita selalu minta ke Doraemon kalau udah dipamer-pamerin Suneo pokoknya. Iya, berarti sebenarnya flexing ada posisi positif ya dong. Kenapa positif? Jadi kita berusaha keras gitu supaya mengalahkan dia gitu, pemacu semangat. Jadi termotivasi. Ya, pecut. Iya benar, buat kitanya. Jadi menurut psikologi nih, ternyata yang suka flexing itu tuh sebenarnya ada penyebabnya gitu. Nggak tiba-tiba mereka tiba-tiba datang ke kepribadian seperti itu gitu. Penyebabnya apa? Penyebab flexing kalau menurut gua itu ingin membuat orang lain iri. Ya jadi ada kesenangan tersendiri gitu untuk orang. Tabur garam. Ya tabur garam. Nah itu. Kalau di gacha kan, kalau misalnya dapat sesuatu Bikin salty. bikin salty. Ya ada kepuasan sendiri buat bikin salty. Ini dipamerin kan. Iya ini saya gacha nih, pool rendah nih. Kalau disimpan sendiri nggak enak ya. Iya. Iya gitu. Coba kita tanya si George deh. George, menurut lu orang flexing gara-gara apa, George? Orang flexing ya. Ini kayaknya paling sebel sama orang flexing. Iya. Makanya kita undang sini. Iya. Sebenarnya flexing ya nggak masalah sih menurut gua gitu. Itu kan hak-hak dia juga ya. Dia mau pamer mau apa, asal jangan abis pamer. Kemarin lu bilang nggak salah, George. Ya itu kalau gua sih mikirnya kalau mereka flexing segala macam sih ya nggak masalah juga gitu loh. Asal yang penting kalau kita tag Dirjen Pajak ya dia jangan hilang. Oh, Jangan sampai nanti kalau dia flexing kita tag Dirjen Pajak hilang aja tiba-tiba. Kan gak lucu ya? Gak mau bayar ya. iya. Gak kalah benar. Biasanya gitu sih emang. Mungkin kalau menurut gua balik lagi ya, kalau buat orang-orang senang flexing itu ya memang dunia kitanya juga yang sudah secara tidak langsung memaksa kita untuk flexing sih saat ini. Memaksa gimana? Memaksa kita untuk berdosa? Itu kan flexing dosa, George. Coba jabarkan. Iya, secara nggak langsung gitu dengan saat kemajuan teknologi gitu ya. Saat ini yang paling kita sehari-hari itu pastikan sosial media. IG. Sosial media itu kan memang sarana kita buat pamer, nggak dipungkiri, dan banyak orang pun yang ngomong memang tujuan sosial media itu untuk pamer. Iya sih, benar juga. Benar. Tapi ya kalau kita mau coba bedah lagi gitu, sebenarnya itu yang terganggu itu kita yang tidak mampu, atau karena terganggu memang flex itu sebenarnya ya buat apa sih lu pamer gitu loh. Lu mau pamer tuh mau apa gitu. Nah ya itu kan yang tadi gua tanyain. Tapi kalau gua rasa sih kebanyakannya ya kita yang nggak mampu sih, kita iri. Oh iya, berarti berarti benar kata pepatah orang zaman dulu ya, iri tanda tak mampu tuh bener ya? Ya benar.
Biasanya yang bikin gede-gede ya itu orang-orang yang iri ini kan sebenarnya. Iya sih, yang julid ya, dijulitin tuh jadi gede. Yang gede-gede ini ya, yang laporin jadi kasus lah, yang inilah ya. Orang-orang iri ini ya. Terus kayak pengen eksistensi dirinya tuh ini juga apa terus-terusan naik gitu. Yang diakuin gitu ya. Tapi lu pernah nggak mikir kayak gini nih? Gua ada satu kasus nih, coba kita diskusiin bareng-bareng nih. Kalau menurut lu yang kayak gini flexing atau bukan? Misalnya ada satu orang kaya nih, kehidupannya tuh ada emang mewah gitu. Tiap hari misalnya kemana-mana dari Bandung ke Jakarta aja naik pesawat jet gitu pribadi gitu. Nah terus dia posting ke sosial media, tapi emang kesehariannya dia gitu. Jadi bukan kayak momen-momen tertentu gitu. Jadi kalau misalnya menurut gua flexing itu bisa jadi karena kita teh nggak ada di level dia aja gitu. Betul gak sih? Ya Iya. bisa jadi. Iya. Tergantung pandangan orang yang ngelihat juga jadinya ya, itu flexing atau enggak ya. Iya. Kalau teman-temannya punya pesawat jet pribadi, ngeliat dia pakai pesawat jet pribadi, oh orang sama gitu. Kayak ibaratnya, misalnya gue punya motor, ini kan motor gue Beat nih. Iya. Lihat teman gue naik Beat mah, gue gak akan bilang anjing flexing tuh enggak kan gue ngomong kayak gitu anjir. Paling nanya lu mau kemana gitu ya. Iya. Tapi kalau naik Harley lewat gitu terus kayak rada ngebut, wah anjing lagi flexing tuh. Kayak gitu pasti kan. Iya. Nangkep kan maksud gue? Iya kan? Berarti bener juga sih. Berarti salah kalau misalnya lu gak mau kasih lepas main sosmed ya jangan miskin gitu intinya. Atau enggak jangan main sosmed. Atau enggak follow-nya yang setara aja sama lu. Oh iya bener. Jangan follow yang kaya. Iya bener. Follow lah yang setara. Follow lah yang setara atau lebih rendah dari lu gitu ya. Iya. Aduh. Tapi bener sih. Bener kan? Nah, tadi ya iya. Kalau yang setara ya kita aja sendiri ya. Kayaknya nggak akan ngerasa ini orang flexing atau lagi nyombong atau apa. Iya. Malah mungkin kalau ada orang naik jet pribadi gitu, kalau kita lihat mereka lagi flexing kan gitu. Iya. Mungkin kalau 1% dunia yang nontonin story dia misalnya kayak Elon Musk, terus kayak Jeff Bezos gitu ngeliat pengen sedekah mungkin tergerak hatinya langsung ngeliatnya. Jetnya masih segitu. Ya aduh jetnya itu kok kayak bekas ya gitu. Jadi kurang perawatan atau gimana. Ibanya keluar gitu. Memang tergantung level memang. Tergantung level makanya. Jadi sebenarnya flexing itu nggak ada, kitanya aja yang kere. Kitanya yang kere ya, bener ya, kitanya yang kere ya. Iya, kitanya yang kere. Jadi Pak jangan takut flexing juga dong kita ya. Jangan takut. Kalau mau buat story ya. Iya. Udah aja apa adanya gitu ya. Iya, apa adanya aja. Soalnya yang di bawah kita selalu pasti ada, yang di atas kita selalu pasti ada, yang iba ke kita pasti ada. Gitu. Benar. Ini gara-gara flexing ini kan kita jadi kayak mau post story apa-apa, kitanya sendiri juga kayak aduh takut pamer gak ya, ini takut orang-orang bilang flexing gak ya. Iya. Masuk akal tuh Ren. Sering juga kan ya. Iya. Takut menyakiti hati kan. Kita sendiri ngelihat orang kayak gitu kan kayak gak enak, kayak sombong banget nih orang kayak apalah. Tapi kita sendiri kalau lagi story ya gue juga suka kayak gitu soalnya kayak aduh ini ngepost kayak gini terlalu pamer gak ya, ntar ada orang yang kayak ini gak ya, jadi kayak overthinking sendiri kan. Terlalu baik berarti lu itu. Lu kalau ngepost wibu di story lu mikir gak lu? Benar juga. Jir, gue dicap gak ya jadi wibu ya? Jika apa-apaan sih kok gue nge-share lagu anim jadul gini? Nah itu kalau wibu yang levelnya di bawah gua masih ini takutnya dia jadi sakit hati, minder gitu kan, oh gue kurang wibu ya, kayak kalah gitu. paling yang ini mereka doang. Ya, iya sih. Nih kan diantara berempat nih yang paling jarang banget posting di sosmed tuh Evan nih sebenarnya nih. Ya kan Van? Oh iya ya? Ya gitu. Gue gak pernah lihat. Iya lu paling jarang story lu kan. Lu alasannya apa tuh? Kenapa tuh paling jarang story, jarang mengekspos kehidupan lu tuh alasannya apa? Karena kehidupan gua biasa-biasa aja. Gak sombong. Nah lu harus post story sekarang biar hidup lu jadi luar biasa. Nah, lu dandanin hidup lu gitu. Lu harus flexing sedikit Van, berapa Flexing biar lebih berwarna. Gue juga mulai jarang sih sekarang setelah bikin alternate account. Buat apa lu bikin alternate account? Ya itu karena terlalu baik jiwanya, takutnya kalau misalnya gue posting sesuatu ada yang tersinggung gitu. Ya ampun, sama sih kayak gue. Hati gue tuh bener-bener bersih banget anjir. Kalau 2000 tahun yang lalu aja gue hidup anjir. Nabi gue sekarang anjir. Terus kayak
Gejala flexing yang sudah abnormal. Gejala flexing yang sudah di abnormal. Ini kan kayak Ya. Kalau flexing yang udah abnormal itu apa? Segalanya dipamerin walau nggak penting. Oh iya tuh. Bahkan aib aja di flexing gitu ya. Kayak gimana sih aib di flexing gimana sih? Aib di flexing tuh kayak ibaratnya, lu tau nggak? Gua umur 17 narkoba nih. Lu sekarang baru narkoba. Hahaha. Gua udah kering, lu baru basah gitu. Tau nggak? Tapi kayak banyak ini orang-orang kayak gitu ya, kayak influencer gitu gue lihat terutama ya. Kan mereka kan udah di atas lah ceritanya. Orang-orang yang ngumbar-ngumbar aib mereka ini kan sebenarnya yang udah di atas. Kalau yang masih di bawah nggak berani nggak sih? Itu banyak anjir, di TikTok banyak anjir. Gitu ya? Iya, di TikTok banyak. Kayak gue dulu sempat kayak tinggal di gubuk lah, atau jualan kacang lah, sampai gue bisa kayak gini. Itu mah bukan aib, itu mah. Bukan. Cuma kayak motivasi jadinya. Itu motivasi, berarti kayak motivasi. Ngumbar aib tuh bukan itu ya? Aib tuh yang kayak misalnya lu pernah dulu ngeroyok orang sampai mati gitu. Nah, di TikTok lu bikin video TikTok. Nih, gua nih yang waktu umur 17 tahun pernah bunuh orang. Nah, kayak gitu Ren. Oh iya. Aneh anjing, itu di flexing anjing. Orang tutup-tutupin anjing. Kebal hukum dia. Iya. Terus ini ada cewek yang suka, siapa yang sudah pernah merasakan 17 cowok? Saya gitu. Anjing, bayangin goblok anjing, plat kuning anjing. Cewek teh gila, plat kuning untuk umum anjing. Kendaraan umum kok. Dia kendaraan umum gitu anjing, kayak angkot gila, 17 orang masuknya anjing, gila pisan. Tapi ada yang banggal kayak gitu. Ya itu makanya yang aneh, itu abnormal itu. Banyak anjir. Dipamer-pamerin loh. Udah dipamer-pamerin, flexing udah nggak jelas itu. Tapi kalau di sini mungkin aib, kalau di luar misalkan yang kayak di Jepang atau di Amerika kayak gitu. Ini kan kayak di budaya Indo kan mungkin itu dilarang, itu tabu kan ya. Ya, tapi menurut gua walaupun di luar legal, nggak dibanggain juga, Jir. Enggak. Lu mau jadi apa nanti? Lu mau bikin anjir, Miss kartu kuning. Plat kuning. Miss plat kuning gua. Lu bayangin di Indonesia Miss plat kuning 2000. Dateng tuh semua. Iya. Yang diaduin ini palonggar-longgar, waduh. Aduh. Gimana aduh? Diukur, ada ukur. Aduh. Nyonya Putri paling longgar, anjir. Diameter 10 cm, anjir. Anjing gila, beranak buat beranak. Apa tuh? Gue gak ngerti, Im. Hah? Apa tuh? Itu adu palonggar-longgar lubang kencing. Aduh. Terus biasanya kalau yang dipamerin itu sebenarnya belum tentu punya mereka sendiri juga kan ya, kayak mereka pamerin mobil, pamerin jam, pamerin apa tuh emang cuma buat konten, nyewa atau minjem dari temennya, bukan punya sendiri, ya buat konten aja abis itu balikin. Nah iya. Iya. Lagi ada gitu sekarang apa yang namanya kayak perusahaan-perusahaan gitu yang mulai minjemin kayak iPhone atau nggak baju-baju mewah gitu kan. Oh ada ya? Iya ada, gue kemarin dengar dari podcastnya Bapak Renal Kasali. Nah dia bilang ternyata di Cina, di Indo juga mulai ada katanya. Boleh juga itu ide bisnisnya. Nyobain mobil mewah, nyobain terus iPhone, terus yang kayak baju-baju, tas-tas mahal gitu supaya mereka bisa foto-foto di Instagram, terus bisa menarik orang kaya gitu, mendapatkan pasangan orang kaya. Padahal mereka nggak kaya, fake. Oh. Ya itu banyak juga sih benar. Kan sesuai moto mereka. Apa motonya? Fake it till you make it. Tapi nggak make lama-lama. Oh. Terus yang lebih parah lagi yang Apa? di Korea ada yang influencer ketahuan pakai barang palsu. Oh iya benar, itu gue sempat denger tuh. Itu lebih parah lagi tuh. Siapa? Siapa ya artis cewek itu? Koreanya jangan yang sono. Oh iya mau. Jangan yang bagian sono, bahaya. Oh iya siap. Apa? Bikin bandara desainnya nggak suka aja dibunuh arsiteknya. Aduh. Apalagi ini. Terus abis ketahuan barang palsu dia diapain bro? Ya itu ketahuan sama pengikut-pengikutnya gitu. Jadi dia sampai nutup semua akunnya, dia nggak jadi influencer lagi. Wah, itu matiin karir sendiri anjir. Salahnya ketahuan anjir. Iya. Enggak, tapi barang palsu tuh dia emang udah tahu gitu asalnya gitu.
Lu tau gak ketipu gitu, temen gue udah beli sepatu ketipu, yang jualnya bilangnya asli anjing. Enggak, dia sengaja beli itu barang itu, Barang palsu. Oh, bukan ketipu gitu, bukan. ya berarti emang goblok aja itu mah. Ya udah bodoh sendiri ketahuan. Iya, butuh Iya. pengakuan diri kan Butuh dia. pengakuan diri itu. Tapi belum mampu gitu beli yang asli. Terus dia nggak mau nyewa. Iya sih. Mungkin dia nggak tahu link nyewanya, Pan. Lu harus kasih tahu ke dia. Oh iya sih, jadi ya. Woi, nyewa dong di sini gitu. Kurang wawasan depan. Di Indo juga ada kan yang apa influencer binary option itu kan yang baru-baru ini kan. Ya itu lagi rame apaan sih? Ya itu kata kan dia suka flexing, terus ternyata katanya dia tuh afiliator dari kekalahan dari binary option yang mengeksploitasi kekalahan orang gitu loh. Gue denger sih kayak gitu. Jadi di sosmed itu dia hidupnya Luar biasa mantap. diumbar-umbar. Ya, tapi cari uangnya menurut orang-orang kurang layak lah gitu, kurang etis lah gitu. Gak, dia bilangnya dari mana emangnya? Dia bilangnya dari trading. Oh, dari training binary itu. Ya, Oh, binary bukan trading, tebak-tebakan. ya judi itu. Ya, dia trading katanya binontot. Nah, Lu pernah main gak sih George? Belum gua sih binari. si George mah mainnya ini apa kripto. Togol. Togel. Oh mainnya kripto. Ya, Binary option belum berani. Gue belum nyentuh sih binary option gitu, kayak dari zamannya iklan yang si itu tuh, si siapa sih? Si Budi ya kalau nggak salah namanya. oh ya, Iya, Budi, iya benar. Maksudnya kayak apa sih, nggak jelas banget gitu. Mending kita gacha aja, ngabisin duit di situ. Lebih puas ya nggak? Ada hasilnya seenggaknya. iya ada hasilnya. Iya, bisa kalau itu kita jual lagi. Binary option tuh kayak bino itu ya. Iya. Binoskui. Oh Binoskui itu binary option tuh itu ya. Gue pernah nyobain top up ke Binoskui Terus gimana? 100.000. Terus hilang. Ya kalau misalnya jadi seperti si Budi ya gue udah punya Lamborghini. Benar juga. Lu udah nggak di podcast ini. Gue masih naik beat aja sekarang ini bagaimana? Seenggaknya 100.000 lu nggak hilang gitu. Hilang Aiman. Pelahap duit juga itu ya. Wah bahaya sih itu, gila anjir. Bahayanya apa Im lagi Im? Ya nagih banget. Jadi gini, lu pengen balas dendam gitu bawaannya. Udah 100.000 nih, terus kalah. Supaya 100.000 lu balik, lu harus masukin 200.000. Supaya pas menang 100.000 lu balik dan lu dapet cuan gitu. Ternyata 200.000 lu kalah lagi anjing. Oh itu judi banget. Iya, lama-lama rumah lu Oh iya. dijual. Sampai alat kencing lu pun lu jual anjing demi bisa balas dendam. Terus siapa tahu lu dapat terus flexing gitu Im. Kan bisa Im. Enggak anjir, itu kayaknya gua kan suka main judi ya. Kok jadi nyumbat. Waduh. Nah, lu lagi flexing nih, Im. Lu lagi umbar nih. Lu ngumbar aib nih Im, gimana ya? Iya, ya udah nggak apa-apa lah sekali-sekali. Nah, Oh. Iya. beberapa web yang kayak gitu suka ada yang mungkin ada bandarnya gitu loh, maksudnya ada mafianya gitu. Oh. Nah, kan diatur dong berarti skornya. Ya ini jangan-jangan bisa seperti itu juga kan, gue kagak tahu. Katanya sih begitu ya. Iya. Yang apa namanya? Si grafik tradingnya itu bisa dimanipulasi gitu kan. Pakai grafik sebelumnya atau sehari sebelumnya. Nah tuh, apalagi aja gue nggak ngerti. Ibaratnya gue mainin tebak-tebakan yang kayak bola gitu kan, berarti gue tahu lah. Atau nggak Dota yang gitu-gitu aja gue kan tahu. Lumayan ngerti lah gitu siapa yang main hari ini gitu. Itu aja ada kalahnya anjir, banyak kalahnya lebih tepatnya. Apalagi yang sama sekali nggak ngerti ya. Apalagi main grafik anjir, itu mah bayangin. Wah Iya. Wah itu susah banget. iya, itu bukan tebak-tebakan lagi, itu mah bener-bener lu sedekah aja ke Binomskui. Sedekah lalu ya. Iya. Nggak belajar orang tuh ya. Dari dulu main lotre, sekarang cuma dibalut sama investasi. Kayak tetap aja ya. Polanya mah sama sebenarnya. Dicoba tetap ya. Aduh. Tapi itu binary option ngemasnya bener-bener bagus loh. Ngemasnya jadi seolah-olah itu lagi investasi gitu loh. Lagi investasi. Ngemasnya terus kayak janji manisnya juga mantep. Iklannya juga mantap. Momennya pas. Itu kan dia bakar duit buat iklan. Iklan mantep, momen pas, lagi COVID, orang pada susah. Semua orang mau investasi.
pas investasi realnya gencar-gencarnya lagi. Iya, semua orang masuk ke kripto lah, saham lah. Ini ada ini lagi. Lu pernah denger nggak Apa? bisnis orang umum? Apa tuh? Itu sempat ada dulu di iklan gitu, ketangkep kan bosnya. Oh, nipu dia Bisnis nipu. apa itu, Pan? Bisnis apa? Bisnis nggak tahu, nggak jelas di iklannya, kayak dia dapatnya mobil Jaguar apa gitu setelah gabung bisnis Anjir. orang umum katanya gitu, teriak-teriak. Apa orang umum? Gue baru denger aja. Itu kayak Sunda Empire ya. Apa woy? Vibes-nya sama banget sama Sunda Empire. Ya vibes-nya gitu-gitu. Sama ya, itu juga Orang percaya. memamerkan ini juga ya, flexing juga ya. Iya, memamerkan flexing, iya kayak di dapat. Terus orang pada ikut. Tapi MLM yang gitu emang selalu gitu, tahu nggak lu yang kayak dulu kayak MLM apa sih? Gue pernah Melianatur ya, tahu nggak, inget nggak? Oh, nggak tahu. Yang orang-orangnya pakai jas terus foto di mobil Mercy, tahu nggak? Nggak tahu. Mobilnya sama, tapi orang-orang yang fotonya ganti-ganti, terus di belakangnya pakai menara Eiffel, pura-pura pakai spanduk, tahu nggak lu? Oh iya, tahu MM itu ya. Tahu tahu. Gila, jing bener-bener. Iya, itu juga sama kan, mirip penipuan itu. Iya, penipuan anjir, dan pisan. Padahal pola-polanya sama ya, tapi ada aja yang kena. Ada aja terus Iya. yang namanya. Ya orang nggak mau kayak lama sih, kayak cepet terus. Kayak Pengen instan. kayak cepat, bener. Apalagi anak muda. Iya, menggebu-gebu. Milenial semua mau instan nih. Iya. Iya. Nih, terus gua mau nanya nih, kita ngeliat orang flexing gitu suka ngerasa diri sendiri ada dampak negatifnya nggak sih? Coba gua dari si George, lu kalau ngeliat orang flexing bawaannya gimana, George? Gue tergantung sih flexingnya itu siapa dulu gitu loh. Kalau kenal lebih kesel gitu. Kalau kenal lebih kesel, manusiawi dong. Manusiawi kan. Iya. Gimana? Tergantung dulu sih, kalau gue ngeliatnya flexing itu gimana dulu gitu. Dia flexingnya maksudnya cuman kalau misalkan dia memang mampu ya kaya ya udah gitu, menurut gue sih ya itu hak dia gitu loh. Tapi kalau misalkan yang kayak ke arahnya tuh yang kalau flexing terus endingnya jualan, Kayak yang barusan disebutin. kan berarti kan itu kayak ya itu loh ya tadi yang kita bahas juga gitu loh. Maksudnya ya udah gaya-gaya lu pamer-pamer taunya gini. Ya kalau kita kan mikirnya walaupun kita selalu berpositif thinking gitu ya, kalau udah jualan kan jadi mikirnya ya inilah Ya. bungkusan lagi. Makanya kayak mulai curiga ya kalau udah jualan nih. Gitu. Dan kalau gua sih ya ketemu orang yang tapi bukan generasi kita ya, bukan seumuran kita gitu, yang lebih tua dan memang maksudnya kaya gitu. Ya mereka sih hidupnya damai-damai santai, nggak tebar pamer sana sini ya. Iya, lebih sederhana ya. Lebih sederhana gitu, mereka ya udah aja gitu. Bukan gara-gara mereka nggak kenal sosmed gitu. Ya mungkin bisa jadi juga ya, tapi rasanya dari kesehariannya pun terlihat sederhana gitu loh, Ren. Oh, nggak ngumbar gitu. Jadi kayaknya bukan yang pamer ya gitu loh. Ya ada lah yang pamer juga, tapi kan kalau memang kaya ya itu hak dia ya. Kayak tuh beneran kaya. Kaya itu beneran kaya gitu. Ada nggak perasaan misalnya lu ngeliat nih temen lu gitu, yang dulunya sama misalnya satu sekolah deh gitu, tiba-tiba dia kaya banget gitu, terus tiba-tiba lu jadi ngeliat dia flexing jadi minder, jadi rendah diri gitu, jadi membenci diri sendiri, ada keinginan bunuh diri gitu, ada nggak? Nah sebenarnya kalau gue mau cerita ya, rasanya kayaknya kalau kita hidup di zaman sekarang itu, apalagi kalau kita kemarin ini ngelewatin bahasa kerennya tuh quarter life crisis, pasti ada lah ya ngalamin kayak, cir dia umur segini udah bisa gini, gue umur segini masih main hujan gitu loh. Main hujan? Iya gak sih? Ngerasa gak sih lu semua? Iya. Terus gini bisa anjing main hujan mah? Mending main hujan daripada gacha abis uang bro. Waduh. Hujan nggak bisa apa-apa ya. Abis juga beli obat sakit gue. Demam. Hujan nggak bisa diwaifuin. Terus gimana terus? Ya terus pasti kan lu juga jadinya itu menurut gue bakal bikin penyakit baru juga sih menurut gue, buat orang-orang yang nggak bisa nerima gitu loh. Iya. Kayak lu tuh jadi kayak gue ngerasanya hidup nggak tenang gitu loh, kayak kok jadi kayak gue membandingkan tuh dengan semua orang gitu loh. Cir, kalau gue malas-malasan ada orang lain lagi semangat gitu loh.
Tapi kan ya memang kalau lu wajar bagus, tapi kalau misalkan udah sampai kayak lu mau tidur, gue gak mau tidur lah, kayaknya orang ada yang lebih kerja keras daripada gue, itu kerasa gue kayak udah agak ke arah sakit sih. Hustler Berlebihan juga, lu jadi kalau lu hustler lu kerja, tapi waktu tidur lu tenang kan. Nah iya benar. Iya. Tapi kalau udah hustler waktu mau tidur, anjir gue nggak tenang gitu loh, kayak anjir kayaknya ada orang yang lebih semangat kerja dari gue waktu gue tidur, orang ada yang nggak tidur buat belajar, buat kerja gitu loh. Itu kan udah ke arahnya nggak bener gitu loh. Udah gak sehat lagi sih. Bener-bener sleep is for the weak. Sleep for the weak till you die. Apalagi ngedenger si orang-orang yang terkaya si dunia itu kerja berapa jam sehari, 18 jam gitu ya. Ya tapi kan kita nggak tahu itu bener atau enggak ya. Iya makanya. Kan ada yang telan mentah-mentah itu akhirnya. Iya, dari flexing itu kan sekarang kita jadi susah juga ngebedain kan mana yang bener mana yang enggak gitu loh. Mana yang asli mana yang enggak. Ya gue bingung juga sih. Nah, lu pernah nggak muncul keinginan pengen balas flexing gitu? Kalau gue sih enggak ya. Wah, humble sekali. Humble sekali ya. Humble dulu dong. Jadi kita harus jaga image dong. Banyak kan kalau kita ngomong flexing itu, orang flexing kebaikan, taunya pas ketemu baiknya tuh enggak bener-bener baik, kayak kemarin yang kasus tuh sama kakek-kakek. Oh ya, yang salah satu YouTuber. Ya tapi dibilang pinter ya pinter kan dia. Iya. Kebaikannya buat cari duit. Ya. Kesalahannya buat cari duit lagi. Ya, pahalanya dibayar di depan. Waduh. AdSense-nya masuk terus. Iya. Nih, kan tadi gua ngeliat nih lu positif banget nih ibaratnya yang menanggapi orang-orang yang suka flexing segala macam gitu. Kiat-kiatnya George, cara lu bisa sampai se-wise itu, sebijaksana itu menanggapi orang-orang yang flexing tuh lu dapat dari mana tuh? Gimana? Kiat-kiatnya gimana tuh? Udah biasa apa gimana? Kalau lama-lama lu capek sih. Kalau yang gue rasain lama-lama lu capek gitu loh. Gue nggak capek masalahnya. Lu nggak capek lu ngeliatin orang flexing tiap hari, gue sih capek. Lama-lama gue udah malas. Nggak kan gue kalau yang ngeselin gue mute-mutein story-nya. Ya itu kan lu udah males intinya. Sama aja dong gitu loh. Akhirnya kan ketika lu ngeliat orang flexing ya udah gitu loh. Hidup-hidup dia, hidup-hidup gua. Berarti bodo amat aja gitu ya. Iya, walaupun gak 100% bodo amat, tetap aja anjing. Tetap aja ada perasaan itu ya. Iyalah. Terus akhirnya lu unfollow apa gimana yang kayak gitu? Biasanya sih gua gak buka sih. Lama-lama kan kalau sekarang kan Instagram kalau lu gak sering buka dia akan ke belakang ya. Story-nya gak akan dimunculin ke depan awal ya. Oh iya benar-benar. Dan paling bener kalau misalkan lu ngerasa lu udah gak sehat, udahlah mending lu puasa dulu deh, off dulu deh dari sosial media. Gua jamin lu bakal tenang. Lu pernah melakukan itu, George? Pernah gue nyobain. Berapa lama? Bulan 11 kemarin sampai bulan 12 akhir tuh, sebelum awal tahun. Sebulanan. Gimana perasaannya? Lu nggak dikejar-kejar gitu loh, lu nggak tahu. Lu enak lah intinya, gue sih ngerasa lebih enjoy gitu. Lu kayak nggak overwhelm sendiri. Iya gitu loh, lu jadi fokus sama diri lu sendiri, lu fokus sama yang lakuin gitu loh. Ya, terima kasih George. Sarannya lumayan membantu. Mungkin bisa dicoba ya. Kayak apa namanya, dopamine detox ya kayak gitu ya. Ya, ini flexing detox. Flexing detox. Kalau dopamin kan enak, ini nggak enak sebenarnya, tapi kita ketagihan nggak tahu kenapa. Kayak olesin tai ke mulut, tahu pahit tuh bau, tapi olesin terus. Soalnya kayak penasaran gitu kan ya. Ini ada yang mau ditanya lagi kan nih ke si George nih? Oke lah, nanti kita tanya di konten lain. Kita tanya lagi pertanyaan sensitifnya yang bisa mengundang tukang bakso naik hati. Kita tanya di belakang episode selanjutnya nanti. Ya. Baiklah, seperti itu dulu. Silakan ditutup. Oke, segitu dulu. Thank you George udah datang ke podcast kami yang sekarang ada yang denger gak sih? Ada lumayan sih. Lumayan. Ya, lumayan ada lah ya. Semoga dengan ini bertambah ya. Ya. Amin. Kita undang lagi. George mau promosi nggak George? George mau promosi nggak usaha George? Boleh deh di sini. Ya, usaha George ya, tolong di follow. Apa namanya Bu George? Apa nggak ada Im? Oh nggak ada. Oh ya udah tuh baiklah. Oh nggak ada. Tutup aja kita tutup aja. Tutup aja. Dia jual terima bekas. Ya. Boleh beli nanti. Oke. Terima kasih guys. Semoga bermanfaat konten kali ini. Ya. Bye. Bye.